Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan merekomendasikan salah satu formasi dengan skema 4 back yang wajib kalian coba. Oh ya, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya para sultan, raja minyak, dan juragan bawang barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini. Saya rekomendasikan teman-teman top up di websitenya Galeri Top Up Indonesia. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke website Galeri Top Up Indonesia melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Dan setelah kamu masuk ke websitenya Galeri Top Up Indonesia, sekarang kamu bisa cari game Top 11. Kemudian masukkan username serta ID game Top 11 kamu di sini, lalu pilih bundle yang ingin kamu beli. Mulai dari sponsor spesial, premium, kemudian kartu bulanan maupun token. Setelah itu, jangan lupa masukkan nomor telepon kamu yang sudah terhubung ke WhatsApp. Lalu klik konfirmasi pesanan di sini guys. Nah, setelah itu admin Galeri Top Up Indonesia akan menghubungi kamu via WhatsApp untuk mengkonfirmasi pesanan dan selesai. Oke guys, jadi ini adalah formasi yang akan saya rekomendasikan pada teman-teman semua yang bertanya, Bang, coba rekomendasikan salah satu formasi dengan skema 4 back terbaik yang wajib kita coba, Bang. Oke, jadi ini adalah skema formasi yang menurut saya bagus digunakan oleh teman-teman semua di pertengahan musim ini guys, dimana di sini saya menempatkan skema 4 back. Jadi di belakang ada 2 center back dan 2 back sayap. Di depan ada 2 defense midfield center atau DMC. Dan di sini saya tidak menempatkan MC sama sekali guys, melainkan hanya menempatkan 1 AMC atau gelandang serang tengah, dan di sampingnya ada 2 gelandang serang kanan dan juga kiri. Kemudian di depannya ada 1 striker dengan gaya main target man. Untuk gaya mainnya sebenarnya bebas, yang penting atributnya sesuai ya guys ya, yang penting atributnya sesuai. Dan rencananya hari ini saya akan melakukan laga uji coba menghadapi rival berat saya di liga, yaitu Ataturki, tim asal Turki, tim asal kota Antalya, Turki. Mereka saat ini ada di posisi puncak klasemen dengan raihan 39 poin. Selisih 2 poin dengan tim saya yang ada di urutan kedua. Ya, saat ini mereka bermain sangat luar biasa dan saya harap di laga uji coba kali ini kita mampu mengalahkan mereka dan menemukan titik lemah tim lawan ada di mana. Jadi misalkan nanti kita dipertemukan di match day kedua atau di pertemuan kedua, kita mampu mengalahkan mereka. Oke, jadi untuk formasinya kurang lebih seperti ini ya guys ya, 4-2-3-1 tanpa MC, tanpa midfielder center. Dan di sini saya juga tidak menempatkan back sayap yang punya gaya main. Jadi hanya ada beberapa pemain saja yang punya gaya main, dan yang pasti pemain-pemain yang dulu sempat saya latih secara individu, yaitu bukan Rafael Suik, tapi Jens Raven, kemudian Muhammad Ferrari. Ini saya asah tipis-tipis, saya latih tipis-tipis. Ada Saleh juga, pemain yang direkrut dari Akademi Remaja. Kemudian Marcelino Ferdinand. Nah, ada Bayhaki sebagai gelandang perebut bola. Di belakangnya ada Ivar Jenner. Sebenarnya akan jauh lebih bagus jika kita menempatkan gelandang Regista untuk mendampingi gelandang Jangkar. Tapi karena saya tidak punya opsi yang cukup bagus, ya meskipun ada 1 gelandang Regista, tapi menurut saya pemain ini performanya biasa aja, jadi terpaksa saya menempatkan 2 gelandang bertahan yang punya gaya main tentu saja berbeda, Jangkar dan juga perebut bola. Jadi agak kurang begitu cocok sebenarnya, tapi ya udahlah. Nah, yang penting mereka punya atribut yang lumayan bagus, khususnya untuk skill bertahan mereka dan juga serta passing-passing yang mereka miliki. Oke, skema formasinya seperti ini ya guys ya, kurang lebihnya. Jadi ada 2 pemain yang diberikan mentalitas bertahan, yaitu Sauni dan juga Jaijes, sementara 2 penyerang mendapatkan mentalitas menyerang untuk 1 striker dan juga winger kiri. Dan untuk mentalitas menyerang ini tergantung pemain yang memberikan kontribusi apik untuk serangan tim kamu maupun untuk pertahanan tim kamu ya guys ya. Nggak mesti semua pemain mendapatkan mentalitas. Jadi seperti itu guys. Misalkan pemain kamu punya skill menyerang yang bagus, ya berikan mentalitas menyerang. Sementara misalkan pemain kamu punya skill bertahan yang bagus, berikan mentalitas bertahan.
Oke, dan untuk formasinya seperti ini. Sementara untuk taktik di sini saya akan menerapkan taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan sayap kiri, G umpan panjang, serangan balik nyala, G tekanan rendah, G tackle mudah, G penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Oke, tapi untuk taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti, guys. Oke, sekarang langsung saja mari kita lakukan lagu uji coba menghadapi rival berat saya di Liga level 95, yaitu tim asal Turki, yaitu Ataturki, tim asal Antalya Turki. Dan untuk melakukan laga persahabatan, sekarang kita masuk ke asosiasinya, guys. Ini dia nama manajernya, Metahan Tosun. Oke, langsung saja kita atur laga persahabatan. Dan laga persahabatan sudah akan dimulai. Mudah-mudahan kita bisa menemukan titik kelebihan serta kelemahan tim lawan, guys. Oke, dan pertandingan akan segera berlangsung. Mari kita lihat sebagus apa skema formasi 4-2-3-1 yang saya rekomendasikan pada teman-teman semua, khususnya teman-teman yang pengen menerapkan skema formasi 4 back, karena kata teman-teman bosen juga pakai skema 3 back terus bang, katanya gitu, guys. Jadi langsung saja mari kita coba formasi 4-2-3-1 untuk menghadapi formasi 3-4-2-1. 3-4-2-1. Ya, kita lihat. Oke, 3-4-2-1 Diamond atau pohon cemara. 3-1-3-2-1. Oke, kita berikan prom latihan menyerang. Kali ini ada Ciroklan. Jelas sebuah pelanggaran kelas dilakukan oleh Discord. Kartu kuning diberikan, dan bebas akan dilakukan. Aritruk kali ini ancang-ancang, tembak langsung, dan nyaris saja berbuah gol. Ataturki lakukan sepakan yang luar biasa dengan skema formasi yang akan cenderung lebih banyak menyerang dari area tengah, pemirsa. Kali ini ada EV, umpan jauh ke depan, bagus sekali, dan gol tercipta, tapi beruntung tandukan dari Aritruk tidak berbuah gol karena wasit menganggap ada sebuah offside terlebih dahulu sebelum gol tercipta. Yang unik di sini ada 3 penyerang false nine di lini depan dari Ataturki. Ferdinand kali ini umpan pada Salah. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh EV. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan kali ini. James Raven, tidak, ternyata tembakan James masih bisa diamankan oleh sang penjaga gawang dari Turki. Yasep, kita perhatikan James lewat penjagaan James, tembak langsung, dan gol tercipta. Skema yang luar biasa, umpan dari Saleh berhasil diselesaikan dengan sangat-sangat baik. Skor 1-0, FC Butang memimpin atas tim tamu Ataturki. Umpan ke dalam, Bay Haki, Ivar Jenor, Yeswell, umpan crossing, Saleh masih bisa diamankan oleh sang penjaga gawang. Oke, di sini kita menemukan sedikit titik lemah dari bawah kedua sayap Turki yang menerapkan skema 3 back. Jayejes, Shawnee, umpan ke tengah, Saleh yang dituju, Jans Ravens maksudnya, menghasilkan serangan baik cepat berbahaya. Teke, umpan terobosan bagus sekali, ada Shawnee di sana. Mereka mencoba untuk melakukan tekanan di area tengah lapangan, pemirsa. Kita akan langsung memberikan prom latihan menyerang lagi. Ball possession kita unggul. Marcelino Ferdinand, crossing, Saleh, sayang, lagi-lagi satu kesempatan gagal dimaksimalkan. Peningkatan performa terlihat dari pemain Ataturki. Oke, pemain depan juga meningkat. Kita harus tetap perhatikan di mana letak kelemahan serta kelebihan tim lawan dan juga tim kita sendiri. Tanduk saja, dan Saleh lagi-lagi tidak mampu memanfaatkan satu peluang yang cukup baik dari situasi bola mati.
J.J. umpan ke depan, ada Marcelino Ferdinand. Jones yang dituju akan ke berbuah gol, melebar kepada Ferdinand kembali, umpan Rabona, Saleh. Beberapa kali kesempatan Saleh mendapat satu peluang dari situasi yang cukup baik, tapi dia tidak mampu memaksimalkan peluang tersebut. Ferdinand kembali menguasai bola, berhasil dipotong, menghasilkan serangan balik cepat, berbahaya, terpasang pada Salman Lee. Kita perhatikan, bagus sekali. Oke, ada J.J. di sana merebut si kulit bundar. Nah, Sauni bermain kurang maksimal 6,9, tapi masih belum terlalu buruk. Muhammad Ferrari e-sport kembali ke belakang, J.J. diserang kembali, warga tengah Baihaki di sana, menjauh ke depan. Jones yang dituju akan berbuah gol, bagus sekali Jens Revan, dan gol. Oh, tidak, ternyata cukup kecewa. Satu kesempatan lagi-lagi gagal dimaksimalkan. Di spill bermain kurang maksimal dengan 6,5. Pasep kali ini skill yang cukup baik di Farjener, Baihaki. Jones kembali pada Saleh, akan berbuah gol. Saleh, bagus sekali Saleh, skill yang sangat baik dan gol tercipta dengan assist dari Jens Revan pemirsa. Skor 2-0, permainan yang cukup baik meskipun kita terlihat bertahan, tapi ketika melakukan tekanan dengan skema formasi ini, striker kita bisa memberikan dampak yang positif untuk lini serang tim sayap Sibutang. Ya, 3-1-3-2-1, formasi yang cukup solid di area tengah, di mana ada 3 penyerang false line, kemudian ada 1 false winger yang cenderung akan bermain ke tengah. Jadi jelas formasi mereka akan benar-benar menekan area tengah pertahanan tim kita, guys. Kali ini Atatürki mencoba untuk membangun serangan berbahaya. Salman Lee umpan melebar ke sisi sebelah kiri. Ojimilas salto saja dan gol tercipta. Ciro Glenn berhasil mencetak gol yang luar biasa, skor 2-1. Tapi performa mereka mulai menurun kembali. Lemparan ke dalam, TK, Salman Lee, Aaron di sana berbahaya, berhasil direbut Jens Revan. Muhammad Ferrari umpan melebar ke Saleh di sana. Evan kembali, dan umpan terobosan. Saleh kembali yang dituju akan berbuah gol. Kita perhatikan lewati 1-2 penjagaan. Jones sayang sekali tembakan Saleh masih terlalu lemah hingga bisa diamankan oleh sang penjaga gawang dari Atatürki. Berikan kembali, latihan menyerang. Menit ke-53 berbahaya, ada truk di sana. Salman Lee berbahaya sekali, bagus Hernando Ari. Hati-hati, peningkatan performa terlihat dari pemain Atatürki. Ada Pasep di sana, Saleh, Marcelino Ferdinand, Jens Revan, bagus sekali melewati 1-2-3 penjagaan, bagus sekali tembak saja dan gol kembali tercipta, sangat manis. Jadi ketika kita menerapkan skema formasi 4-2-3-1, striker kita akan menjadi ujung tombak utama, dan kebetulan striker saya target man, jadi dia bisa memberikan assist juga untuk rekan setimnya, karena untuk target man dia cenderung sebagai pemantul serangan tim kita, guys, sebagai pemantul. Jadi tidak benar-benar menjadi ujung tombak utama kalau target man, beda seperti poacher. Oke. Karena apalagi di sini saya menempatkan false nine ya, guys ya. False nine cenderung dia produktif juga karena kebetulan dan gol kembali tercipta Baihaki. Tembakan yang sangat-sangat keras sekali. Saya berharap nanti di pertemuan kedua kita mampu mengalahkan Atatürki. Ya, karena kita sudah melihat bahwa mereka punya lini pertahanan yang cukup lemah. Ada Tetruk kali ini, bagus sekali Hernando Ari. Oke, kita perhatikan di sini di sport bermain kurang maksimal. Di sport DR Sales, aduh, nggak ada opsi lain pak. Nggak ada opsi lain. Sekarang kita coba tempatkan 2 MC guys ya. Kita coba tempatkan 2 MC. Kira-kira apa perbedaannya dengan menempatkan 2 DMC guys? Akankah tim saya kebobolan? Oke, kita coba. Tadi pakai 2 MC, sekarang kita pakai 2 DMC, sekarang kita pakai 2 MC guys. Kita coba menyerang kembali.
Ismail, Eve berhasil direbut. Saleh, Muhammad Ferrari. Saleh kembali. Ferrari kali ini umpan jauh ke depan. Jones yang dituju, bagus sekali dapat melihat penjagaan. Jones Raven, dan sayang sekali tembakan Jones masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang dari Ataturki. Penurunan performa terlihat dari Dispel, back kanan dari FC Butang pemirsa. Pasep Nathan Juaon, lebar pada Marcelino Ferdinand. Pati penjagaan bagus sekali. Jones dan gol, bagus sekali. Satu assist yang luar biasa dari Marcelino Ferdinand. Jens Repan berhasil mencetak gol yang luar biasa. Skor 5-1. Ataturki tidak mampu untuk bisa memperkecil ketertinggalan di akhir babak kedua kali ini. Perdong, Muhammad Ferrari, Saleh kali ini. Oh, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh si Jembrong. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Jans kali ini tembak saja dan oh tidak, ternyata tembakan Jans Reven masih melambung di atas Mister Gawang. Skor 5-1 untuk keunggulan FC Butang pemirsa. Lemparan ke dalam, Muhammad Ferrari, Nathan Juaon, Isbel, umpan pada Revan maksudnya, berhasil direbut menghasilkan serangan lebih cepat. Ushal Take, kita lihat ada celah yang sangat terbuka, tapi Take mencoba mengirim bola sendiri di sana. Ada Jaijes, bagus sekali. Jaijes membuang bola sejauh mungkin keluar dari bahaya. Oke. Formasi yang cukup seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Di sini kita menerapkan strategi bertahan, tapi ternyata permainan kita sangat-sangat baik. Di mana gol sendiri dicetak oleh striker kita, striker target man, yaitu Jones Raven. 3 gol, dia mencetak hat-trick di laga uji coba kali ini pemirsa. Ini jelas sebuah pertandingan yang cukup menarik, dan sekarang kita sudah menemukan titik lemah dari lawan kita, yaitu Ataturki. Semoga nanti kita bisa mengalahkan mereka di laga sebenarnya. Dan untuk ball possession, meskipun kita tidak terlalu kita menggunakan gaya umpan panjang ya, tapi ternyata kita mampu menguasai jalannya pertandingan dengan torehan 55% dibanding 45% ball possession. Kemudian kita juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan, 14 kali percobaan tembakan, 9 tepat sasaran, dan 5 diantaranya berbuah gol. Sementara Turki melakukan 6 kali percobaan tembakan, 2 tepat sasaran, dan 1 diantaranya berbuah gol. Jadi untuk shot efisiensi sendiri berimbang 56 dan 50. Bedanya mereka melakukan lebih sedikit tembakan ke arah gawang, tapi berbuah 1 gol dari total 2 tembakan. Itu kenapa untuk shot efisiensi mereka juga tinggi. Nah, seperti dugaan saya bahwa mereka akan cenderung lebih banyak menyerang dari tengah. Dan itu terbukti dengan torehan 45% serangan dari tengah berbanding FC Butang yang menyerang dari sisi sebelah kiri, di mana ada Marcelino Ferdinand di sana. Kemudian untuk serangan dari tengah 40, dan dari kanan cukup tipis dengan 15% serangan dari sisi sebelah kanan. Umpan sempurna seperti biasa kita kalah 72 banding 76. Tackle di sini kita perhatikan. Tim saya lebih banyak melakukan tackle tapi lebih sedikit melakukan pelanggaran, sementara Ataturki melakukan 11 tackle dan 12 diantaranya berbuah pelanggaran. Jadi setiap tackle yang mereka lakukan rata-rata berbuah pelanggaran. Penyelamatan 1 banding 4 dan tendangan sudut 7 banding 3, tendangan bebas 2 banding 1. Nah, untuk man of the match pertandingan jatuh kepada striker kita, yaitu James Raven. Dia bermain sangat luar biasa dengan performa 9,2. Sementara Ferdinand juga main bagus, Saleh main bagus, Baihaki, Ijes, kemudian pemain pengganti bermain kurang maksimal, tapi setidaknya pemain-pemain inti yang saya tempatkan bermain luar biasa. Dan kita perhatikan bahwa permainan ini belakang dari Ataturki kurang maksimal, dan itu adalah titik lemah yang mungkin nanti bisa kita manfaatkan setelah kita bertemu lagi di pertemuan kedua dengan Ataturki. Oke, sangat menarik. Ya, itu adalah taktik yang saya terapkan ya guys ya. Itu taktik, strategi, dan formasi 4-2-3-1 bertahan. Atau misalkan teman-teman tidak terlalu suka dengan strategi bertahan, kamu bisa juga coba terapkan taktik, strategi, dan formasi menyerang. Tapi di sini uniknya
saya memang menggunakan strategi bertahan ya guys ya. Saya memang menggunakan strategi bertahan tapi memberikan from latihan menyerang. Nah itu kenapa pertahanan saya sedikit lebih solid tapi serangan saya tetap terjaga. Dan itu yang sering saya lakukan, meskipun taktiknya bertahan, tapi untuk from latihan yang saya berikan itu menyerang. Jadi ada dua pilihan antara kita memberikan from latihan menyerang ataupun kondisi. Misalkan kondisi pemain kamu ternyata di babak kedua sudah sangat kelelahan, kamu bisa memberikan from latihan kondisi. Sementara misalkan kondisi pemain kamu masih terlihat bugar, masih hijau, kamu bisa gunakan from latihan menyerang. Tapi saran saya ketika kamu menerapkan skema formasi seperti ini, hindari itu untuk penguasaan bola itu nggak perlu ya guys ya, kecuali kamu menempatkan banyak pemain tengah, baru kamu bisa gunakan untuk from latihan penguasaan bola. Itu aja saran dari saya. Jadi ya mungkin seperti itu ya guys ya, skema formasi 4-2-3-1 yang saya rekomendasikan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership Penantip Eleven, terima kasih buat partnership Penantip Eleven yaitu Galeri Top Up Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.